Sesi kedua. Pada sesi 2 ini kita akan membahas tentang brand, logo brand, dan tagline dalam desktop publishing. Karena ketiga istilah ini akan sering digunakan oleh seseorang ketika ia sedang berurusan dengan project yang terkait dengan desktop publishing. Tujuan dari sesi ini adalah agar peserta memahami pengertian brand, logo brand, dan juga pengertian tagline. Sedangkan tujuan yang kedua adalah agar siswa mampu menjelaskan tentang proses dan manajemen produksi dari desktop publishing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian brand, logo brand, dan juga tagline. Sebuah publikasi dalam bentuk cetak ataupun digital selalu berisi informasi, pesan, dan identitas dari si pemberi pesan, yang dalam hal ini dia berperan sebagai komunikator. Contohnya bisa kita lihat di samping kanan ini. Ini adalah contoh poster dari sebuah event launching komik edisi ke-13 yang diadakan oleh Rayon Comics. Rayon Comics adalah nama sebuah penerbit komik lokal yang pusatnya ada di Jakarta. Jadi di sini identitas dari Rayon Comics diwakili dalam bentuk logo. Seperti terlihat pada gambar 2.1 di bawah ini. Jadi logo yang di dalam kotak merah ini logo dari Rayon Comics. Dan kalau di poster ini, logo Rayon Comics ada di kiri atas. Ada sejumlah istilah lain yang perlu diketahui dan dipahami oleh seorang desktop publisher agar tidak rancu satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah entitas. Entitas adalah suatu objek yang mewakili objek abstrak ataupun objek konkret. Identitas suatu entitas biasanya direpresentasikan dalam bentuk logo ataupun slogan ataupun keduanya. Contohnya adalah logo di samping ini. Ini adalah logo dari event kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Bisa kita lihat bahwa di dalam lingkaran merah ini ada angka 70 yang menyerupai kepala burung, dan di sampingnya ada bagian dari burung yang lain. Dan di bawah sini ada tulisan "Ayo Kerja". Ini adalah tagline-nya atau slogan. Tentang tagline dan slogan nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Nah, perwujudan dari entitas itu bisa berupa 6 poin, ya. Yang pertama adalah barang dan jasa, ya. Barang dan jasa, contohnya ini kalau di kanan atas ada logo UPH, ya, ini UPH adalah jasa pendidikan. Yang kedua adalah organisasi, ya, bisa berbentuk perusahaan, lembaga, partai, institusi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah manusia, ya, bisa individu maupun grup atau komunitas. Yang keempat adalah bisa tempat, daerah, kota, atau negara, atau tujuan wisata. Yang kelima adalah konsep, ide, dan juga gagasan. Dan yang keenam adalah event atau peristiwa atau suatu pengalaman, seperti yang baru saja kita bahas tadi, yaitu event tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Jadi inilah yang diwakili oleh suatu entitas. Istilah berikutnya adalah logo. Kata logo berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, ya. Secara harafiah, logos itu artinya kata, ucapan, pikiran, dan juga perkataan ilahi. Namun pada perkembangannya, logo dipahami sebagai suatu elemen gambar, tulisan, ataupun simbol yang bersifat grafis yang mewakili suatu entitas. Jadi pada prinsipnya, logo bisa dibedakan menjadi logotype, logogram, atau biasa disebut juga logograf, serta yang ketiga adalah gabungan dari logotype dan logogram. Secara definisi adalah sebagai berikut. Logotype adalah suatu tulisan dari suatu jenis font tertentu yang didesain secara unik dan spesifik menjadi suatu identitas yang mewakili suatu entitas. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ada suatu entitas yang menamakan diri Sahabat Harimau. Ya, ini bisa disebut Sahabat Harimau ini adalah logotype-nya. Jadi ketika kita melihat ini Sahabat Harimau, ketika tulisannya hanya flat hitam, kita mungkin Sahabat Harimau itu siapa ya? Kita berpikir begitu ya, mungkin teman-temannya harimau.
bisa ada monyet, ada singa dan sebagainya. Tapi ketika tulisannya seperti ini, sahabat dengan warna coklat ini dan harimau dengan corak seperti ini, kita akan tahu bahwa sahabat harimau yang dimaksud adalah suatu entitas yang mewakili suatu organisasi tertentu, ya, yang dilambangkan dalam logotype menjadi seperti ini. Ya. Sedangkan logogram atau logograf adalah suatu gambar grafis yang didesain secara unik dan spesifik menjadi suatu identitas yang mewakili suatu entitas. Ya, ini bisa disebut logogram. Ya. Yang ini, yang gambar macan kecil ini, ya, masih imut. Pengertian yang ketiga adalah simbol. Simbol adalah suatu tanda yang menjadi ciri khas dari suatu logo dan menjadi bagian dari logo tersebut. Jadi simbol itu bukan logo, tetapi simbol adalah bagian dari logo. Di bawah ini ada 3 gambar, ya, 1, 2, 3. Gambar yang paling kiri ini adalah logo Nike disertai dengan tulisan Just Do It. Just Do It itu adalah slogan atau tagline, ya. Sedangkan logo Nike sendiri adalah tulisan Nike ini dan simbol lengkung ini, ya. Jadi ini logo dan slogan, ya, atau tagline. Sedangkan kalau slogannya atau tagline-nya dihilangkan, logonya menjadi seperti ini, Nike dan dengan tanda lengkung, ya. Ketika huruf Nike-nya dihilangkan, ini menjadi simbol, ya. Jadi simbol itu adalah bagian dari logo yang menjadi ciri khas. Ketika audiens mengidentifikasi simbol ini, dia akan langsung mengaitkan bahwa ini adalah logo dari produk Nike. Itulah kekuatan sebuah simbol. Pengertian yang lain yang perlu dipahami adalah mark. Pengertian mark ini sangat luas, itu sangat bergantung pada konteks dan ranah keilmuan yang menyertainya. Namun dalam konteks desain logo dan juga konteks desktop publishing, mark itu artinya tanda atau lambang yang menunjukkan identitas ataupun kepemilikan suatu entitas. Ini mirip dengan simbol, ya, tapi tetap bukan logo. Ini mirip simbol, lebih mirip simbol ketimbang logo. Dan dari istilah ini muncul istilah lain, yaitu ada trademark dan workmark. Kalau trademark itu sering diterjemahkan sebagai merek dagang dan secara harfiah memang seperti itu artinya. Trademark adalah suatu nama atau simbol yang biasa dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan yang terdaftar secara ilegal. Ini kalau kita kembali ke sebelumnya, kadang-kadang di samping logo ini ada huruf R yang artinya register, ada juga huruf C yang artinya copyright, dan kadang-kadang ada huruf TM yang artinya trademark. Sedangkan kalau wordmark adalah suatu kata dari suatu font huruf dengan keunikan tertentu yang menjadi logo suatu entitas. Ya, ini sama seperti logotype pengertiannya, persis sekali sama seperti logotype. Jadi suatu susunan kata, rangkaian kata yang menjadi ikon dari entitas tertentu, ya, dan menjadi ciri khas. Pengertian berikutnya adalah brand. Ini pengertian brand juga sangat luas, ya, dan sangat bergantung pada ranah keilmuan yang menyertainya. Dalam konteks ilmu desain, brand adalah persepsi yang terbentuk di benak audiens tentang suatu entitas perusahaan, organisasi, lembaga, ataupun perorangan. Jadi brand itu sangat berhubungan dengan persepsi di benak audiens. Jadi ada brand untuk audiens menengah ke atas, ada juga untuk yang menengah ke bawah. Ya. Persepsi yang terbentuk di benak audiens ini itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk desain logo. Bisa dipengaruhi juga oleh konsep, visi dan misi perusahaan, tampilan visual dari perusahaan itu sendiri, dipengaruhi juga oleh servis dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya, persepsi sebuah brand itu tidak semata-mata ditentukan oleh logo desain. Ya. Jadi seorang desainer logo, entah dia juga sebagai seorang desktop publisher, dia tidak bisa semata-mata dibebankan untuk membentuk image atau persepsi sebuah brand. Ya. Itu komponennya banyak untuk mengaruhi persepsi sebuah brand. Namun seorang desainer dituntut untuk sanggup menerjemahkan persepsi tersebut ke dalam bahasa visual menjadi sebuah logo brand, yaitu tantangan
bagi desainer. Berikutnya adalah tagline. Tagline adalah suatu rangkaian kata singkat yang biasanya ada di bawah atau di samping logo atau yang mengikuti logo tersebut. Rangkaian kata itu mengomunikasikan suatu pesan serta membentuk persepsi yang kuat tentang citra sebuah brand di benak audiens. Jadi tagline bukanlah sekedar peribahasa, bukan juga misi dan visi ataupun deskripsi umum tentang identitas dari brand yang diwakili. Jadi tagline itu lebih seperti ungkapan yang menjadi jargon atau moto dari perusahaan tersebut. Seperti kita lihat di sini, ini ada LG, ini ya tagline-nya Life's Good. Sedangkan ini ada juga ini logo Nike, tagline-nya adalah Just Do It. Ini tagline. Sedangkan pada contoh kita sebelumnya tadi, ini tidak seperti tagline ya. Ini lebih seperti keterangan nih dari sahabat harimau ini. Keterangan tentang organisasi. Jadi kalau saya pribadi kurang bisa menganggap ini sebagai tagline. Ini lebih seperti keterangan dari organisasinya. Karena tagline itu ungkapannya lebih ke identitas dari yang menjadi slogan dari entitas tersebut ya.